Kan nampak. Ini keterangan hanya 2 jam. Dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dhani, siapa lagi, Andi, Peron, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dhani melakukan ini, ya kan? Peron melakukan ini. Gimana kisahnya sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang lagi diproses atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair gitu loh untuk menjaga. Ditambah tadi ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi hiu. Oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan. Jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa tuntutan yang dibuat, ini tidak klik. Buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang dilabel, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini. Gitu. Kalau kita ambil dalam perkara Sudirman, itu dakwaan baru ada 6 Januari 2017. Berarti September, Oktober, November, ya kan? Desember, ada waktu yang hampir 4 bulan. Jaksa sangat detail kalau kita lihat. Karena dakwaan baru dibacakan tertanggal 6 Januari 2017. Lagi-lagi saya baca berkas dalam putusan ini. Gitu ya. Jadi enak nih kalau ngomong dihadapkan dengan fakta dan datanya. Tapi kalau liar hanya pendapat, kan kita nggak enak. Karena ini yang harus kita dekatkan. Produk-produk teman-teman tadi ini. Rasanya gimana? Ada yang kurang garam kah? Tepatkah? Sesuaikah? Ini yang memang kita dekatkan. Karena kalau nggak. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, berarti hari ini untuk melihat koreksi, supervisi, pengawasan daripada jaksa tadi katakanlah. Karena dia begitu ada perkara tadi, dia punya wajib namanya SPDP 109 KUHP. Surat perintah dimulai penyidikannya. Ini membuktikan bahwa perkara ini tidak dipetieskan. Kalau dia tidak ada SPDP, ini kadang takut. Ini jangan-jangan cukup selesai nanti. Tapi begitu SPDP, berarti klik, ada alarm. Jaksa harus watching, gitu loh. Menerima berkas dan memeriksa berkas. Setelahnya itu nanti, setelah dia ada tahanan, dia lihat apa produknya, apa petunjuk jasa. Biasanya nanti di mengerucut ini, ada P18-nya apa, ada yang kurang atau tidak, P19-nya apa. Sampai akhirnya dinyatakan P21 lengkap. Nah, kita butuh sekarang, mana nih? Kalau Anda itu benar jaksa, mana P18 saudara, mana P19 saudara, buka. Lagi-lagi ini kan konstruksi upaya hukum PK. Walaupun ini adalah hak originalitasnya terpidana. Ingat ya, ini adalah hak originalitasnya. Maka dia lakukan upaya luar biasa. Seperti yang sebenarnya dia bukalah dari segala bawah tadi, sistem peradilan pidana. Ini tampaklah. Lah, kalau di sini tadi jaksa juga tidak, kita lihat tadi ada motor Vario, betul nggak? Ada mungkin berkaitan tentang nama-nama, ada orang-orang yang, lah dia lihat ini kok nggak sesuai ya keterangan ini nggak sesuai. Hai polisi, Anda harus ini konfortir. Nah, itu dari mana kita lihat? Kita lihat dong P18-nya, P19-nya. Ini yang menunjukkan bahwa teman-teman benar-benar memeriksa. Tapi kalau hanya cuma menerima berkas, yang ngapain? Kan fungsi dia adalah untuk itu, supaya apa? Ada kepastian. Kalau ilustrasi saya, waktu dari polisi ke jaksa, dia jadi hiunya nih, ikan hiunya untuk melihat. Begitu juga nanti di pengadilan, hiunya adalah hakim untuk melihat kerjanya polisi dan kerjanya jaksa untuk membuktikan. Dia jadi hiu lagi, ditambah lagi argumen dari PH. Sehingga benar-benar orang yang didudukkan itu ya benar-benar, kalau salah ya salah, Anda harus dihukum. Tapi kalau Anda tidak benar melakukan itu, ya Anda harus bisa bikin dakwaan atau tuntutannya bebas. Iya, ini ada nih. Nih. Kalau kita lihat putusan nomor halaman 4, kamera, Pak 39, ini jelas. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi. Oke, dari mana coba boleh dijelaskan dari mana Kejaksaan Cirebon membuat surat dakwaan berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi? Ya ini kan udah jelas yurisdiksinya bertentangan, lokusnya udah beda, kasusnya udah berbeda. Artinya saya bilang begini, walaupun apa, ini berarti kan tidak teliti, tidak cermat. Hakim pengadilan tinggi ya udah tuh asal ketik aja, copy paste. Mungkinkah itu typo?
typo yang nggak boleh dong untuk satu putusan. Kita bicara yurisdiksi, Iya kita dong. bicara lokus. Iya. Nih, yang dijadikan dasar karena dasar putusan itu kan salah satunya adalah dakwaan. Kalau kita lihat dalam pasal 197 huruf D KUHP. Jadi putusan itu harus memuat salah satunya ingredientnya adalah dakwaan yang menjadi alasan atau dasar untuk orang itu dipidana atau tidak. Gitu loh. Nah ini ketulis ini. Lagi-lagi saya hanya mau bilang bahwa kalau kita melihat 238 KUHP itu kan harus teliti hakimnya. Setelah dia menerima berkas BA penyidik. Jadi majelis hakim pengadilan tinggi itu juga bisa memeriksa ulang loh. Karena dia dikirimin berkas kan, berita acara penyidikan, berita acara persidangan, segala macam itu dilihat. Kalau dia ragu ada sesuatu, dia bisa minta kok keterangan saksi ini diperiksa. Tolong dipanggil ini, supaya dia bisa mendapat keterangan-keterangan lain. Tapi ini apa? Kalau kita lihat akhirnya di dalam dari 39 halaman ini, pertimbangan hukum hakim ini adalah miris. Miskin pertimbangan hukum hakim, minim. Ini hanya halaman 37, satu baris sampai mungkin baris ke-15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuman sekian baris aja, bukan halaman ya, pertimbangan. Dia hanya bilang, kami mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum jadi Cirebon. Lah, pertimbangan yang salah dong kalau begini. Padahal banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari awal. Orang tidak dapatkan bantuan hukum, keterangan-keterangan yang berbeda, lokus yang berbeda, pembuktian yang tadi beda, ada motor vario yang tidak pernah ada dalam penyitaan. Kita lihat aja, lihat dalam penyitaannya, lihat di dalam amarnya barang bukti apa yang diajukan. Ya, CCTV ini jelas, lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya. Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific ya kan, terhadap pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor, orang-orang yang saya tangkap ini kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini. Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini dari tadi handphone yang berubah waktu gitu kan, karena DD dan AF dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu. Bahkan Dani dan Andinya fiktif hari ini. Lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini. Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi disisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi. Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa di dalam sidang juga beda-beda. Kalau saya bilang itu kan kengawuran ya. Pengaburan. Kengawuran. Oke. Saya selaku pembayar pajak yang menggaji hakim, menggaji jaksa, menggaji polisi gitu ya, miris gitu, nangis gitu. Kok gitu ya menghukum orang, dan hukumannya itu bukan hukum denda ya. Kecuali kalau hukuman tipiring, tindak pidana ringan ya, nggak apa-apa. Tapi ini hukuman penjara seumur hidup. 8 orang. Kok hakim kayak main-main aja ya. Jadi mau bilang apa saya? Nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Mudah-mudahan dialog kita malam ini didengar oleh Mahkamah Agung, didengar oleh KY, didengar oleh DPR kita. Kalau memilih hakim agung, memilih hakim tinggi, merekrut hakim, ya hati-hati. Kemudian KY ngawasi hakim juga hati-hatilah, kayak ginilah. Mau bilang apa gitu. Untunglah ada
televisi kita yang setia menyuarakan ini, yaitu Nusantara TV, menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang kita bicarakan malam ini sungguh menyakitkan untuk rakyat Indonesia. Kebetulan pemerintahan kita mau ganti ya tanggal 20. Ya. Inilah kualitas hakim kita yang kemarin datang ke DPR nuntut gajinya minta dinaikkan. Kayak gini. Udah kacau. Kalau ini kan sebagaimana Mbak katakan tadi yang terungkap ke permukaan begini. Yang tidak terungkap kan lebih banyak. Kalau satu terungkap berarti ada 100 lebih yang seperti ini. Ya inilah kondisi peradilan kita. Siapa yang harus memperbaiki? Ya hakim sendiri, ketua Mahkamah Agung, hakim agung. Tapi hakim agungnya ngawur juga karena ini kan sudah tingkat kasasi kan. Ya. Ya mudah-mudahan hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan tingkat PK sadar dan mendengar ini, mau gitu mendengar apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang terungkap. Apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu bukan berdasarkan analisis saya, perkiraan saya seperti pengacara siapa yang katakan tadi. Menurut dugaan saya bukan, tapi fakta hukum autentik itu ada di berita acara, itu ada di surat dakwaan, itu ada di surat tuntutan, itu ada di putusan pengadilan. Ya. Selenco semua, nggak ada yang sama. Mau apa lagi? Mau dipungkiri. Kemudian nanti putusan PK-nya mau ditolak. Nah, gila namanya negara ini. Ya. Itu udah nggak terbantahkan lagi. Kecuali kalau Pak Azmi itu berpendapat, berpraduga, beranalisa gitu, Ya. berkira-kira, ya udah. Tapi ini enggak, itu autentik kok, hitam di atas putih, putusan daripada persidangan, dakwaan dari aparat yang berwenang, surat tuntutan, kemudian berita acara yang dibuat oleh yang berwenang, enggak beres semua. Mau ditolak,